Apakah suara saya terdengar, Mas Mahfud? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang hadir dikaruniai kesehatan dan bisa menikmati hari-hari dengan dilingkupi keberkahan ya. Terutama yang pada hadir pada hari ini yaitu Mas Mahfud. Walaupun tidak merespon, saya harap di sana bisa mendengar suara saya dengan jelas dan bisa didengar dan lancar seperti itu. Jadi jika nanti suaranya tidak terdengar, mohon merespon dengan segera ya Mas Mahfud. Untuk presensi silahkan diisi dengan mengaktifkan kameranya dengan men-screenshot pada saat kelas berlangsung seperti itu. Terima kasih. Oke, pada chapter kelima ini kita akan membahas tentang model data begitu. Untuk MK Sistem Informasi Geografis ya. Nah, pada chapter kelima ini kita akan membahas dua subbab, yaitu tentang koordinat peta lebih tepatnya. Karena kemarin kita sudah membahas tentang vektor, jenis data, dan sebagainya. Tapi pada saat ini kita lebih spesifik ke koordinat data seperti itu. Dengan referensinya adalah dari Indonesia, yaitu Sistem Informasi Geografis oleh Santoso 2021. Nah, kita ke pendahuluan terlebih dahulu, yaitu seperti yang kita tahu ya, untuk data-data yang digunakan biasanya itu kan memiliki beberapa model, memiliki beberapa jenis, dan kemudian untuk ketika kita melihat dari struktur data itu, entitas yang data yang dicari atau yang dianalisis biasanya itu terdiri dari beberapa objek kartografi seperti itu. Nah, yang pasti objek kartografi itu memiliki kondisi spasial yang sesuai dengan apa yang akan dianalisis seperti itu ya. Nah, berarti untuk entitas atau jenis dari kenampakan alam tersebut itu bisa masuk ke dalam sistem dan dibaca oleh sistem kayak gitu. Nah, seperti land cover itu adalah kenampakan penutup lahan atau penampakan lahan seperti itu ya. Nah, itu kan terdiri dari beberapa jenis sub data seperti itu. Dari data raster, kemudian data vektor kayak gitu. Nah, biasanya jika berbentuk sebuah peta seperti itu, nah itu memiliki sebuah poligon. Poligon itu adalah terdiri dari beberapa koordinat yang saling terhubung kayak gitu. Nah, itu biasanya mewakili luasan
kayak gitu. Mewakili luasan yang artinya adalah batas-batas wilayah tertentu. Nah, seperti kita lihat pada gambar berikut, ini adalah entitas fisik yang diwakili oleh objek spasial dalam GIS begitu. Nah, jika kita melihat di sisi kiri, ini adalah penampakan dari gambarnya, fotonya dari satelit itu seperti ini. Nah, kemudian jika kita melihat yang samping kanan, ini adalah lambang atau objek yang bisa mewakili dari gambar sebenarnya. Nah, itu adalah entitas fisik yang diwakili oleh objek spasial kayak gitu. Jadi, misalkan di sini untuk penampakan lainnya adalah berwarna hijau, berarti ini melambangkan pohon-pohon atau lapangan dan lain sebagainya. Kemudian biru ini berarti melambangkan danau di sini kayak gitu. Dan ini adalah terdiri dari poligon-poligon yang mewakili dari penampakan aslinya. Nah, untuk model data spasial sendiri itu definisinya adalah sebuah objek dalam database spasial yang ditambah hubungan di antara mereka. Jadi, objek antar objek itu mewakili dan memiliki hubungan dari titik koordinat tertentu. Nah, di sini istilah model itu terkadang juga memiliki ambiguitas atau ambiguitas itu kerancuan seperti itu ya, kerancuan atau ketidakpastian. Nah, makanya dengan adanya data spasial itu bisa memberikan informasi yang sesuai atau relevan kayak gitu. Makanya data spasial itu diperlukan. Nah, data spasial itu yang penting di sini ada yang namanya koordinat. Nah, koordinat itu adalah salah satu faktor yang menentukan letak dan titik tertentu suatu wilayah yang dianalisis, yang didesain seperti itu. Nah, koordinat itu selain yang telah disebutkan tadi, itu juga bisa menentukan lokasi spasial dan luas objek geografis. Karena tadi kan kita membahas tentang poligon, berarti ada suatu luasan yang terdiri dari beberapa garis yang di dalamnya adalah termuat dari titik-titik koordinat yang saling terhubung. Nah, koordinat ini sangat penting ya di dalam analisis spasial atau sumber data informasi geografis seperti itu. Kalau kita melihat dari pengertiannya di sini, koordinat itu bisa juga digunakan untuk menghitung jarak dari asal yang diukur sepanjang arah standar. Jadi ketika nanti punya peta, membuat peta menggunakan QGIS, nah, itu kemudian dibuatlah sebuah poligon dari titik koordinat yang random atau yang kita tentukan di awal dan disertai dengan data-data atribut yang lainnya, itu bisa juga digunakan untuk mengukur arah secara standar atau secara real kayak gitu. Ya, ketelitiannya adalah berapa persen sampai 95% lebih kayak gitu. Yang penting informasi dari koordinatnya itu sesuai kayak gitu. Sehingga nanti model datanya, model analisisnya itu bisa direpresentasikan, bisa ditampilkan sesuai dengan keadaan real yang ada di lapangan. Nah, tadi setelah kita sebutkan data atribut, kemarin kan di minggu sebelumnya, itu kan kita sudah melihat beberapa data atribut yang ada pada kecamatan, data batas wilayah. Nah, data atribut itu biasanya
sangat banyak ya, tergantung dari keletakan atau ketersediaan dari lembaga-lembaga yang memang sudah mencatat keadaan yang secara real di lapangan. Contohnya adalah ketika teman-teman mahasiswa pertanian, rekayasa pertanian dan biosistem membuat sebuah desain lahan, kemudian di situ diberikan data atribut berupa kondisi iklim, kemudian kondisi edafik. Edafik itu adalah kondisi tanah. Nah, misalkan rinciannya adalah di dalam suatu data atribut itu iklim yang ada di daerah Jombang, di daerah Pasar Legi misalkan kayak gitu. Nah, di situ ditancapkan taman alat seperti yang di minggu pertama, ditancapkan taman alat, terus kemudian dianalisis, dicatat setiap jamnya atau setiap harinya sehingga mendapatkan struktur data yang berurut, yaitu yang terstruktur. Nah, dari data-data tersebut dikumpulkan, dikompilasi menjadi sebuah data atribut table yang itu bisa digunakan untuk mendukung dari data spasial kayak gitu. Tadi kan kondisi iklim dirinci misalkan dari intensitas cahaya, kemudian curah hujan, kemudian selanjutnya adalah kelembaban udara. Nah, jika taman alat itu sudah sesuai, terus kemudian pencatatannya juga sudah dikalibrasi, kemudian tinggal dimasukkan ke dalam atribut data, tabel atribut table yang ada dalam QGIS. Nah, sehingga itu bisa menjadi sesuatu sumber data spasial yang lengkap dan bisa digunakan untuk tujuan selanjutnya, teman-teman. Nah, untuk rinciannya kemarin kita sudah bahas, yang kemarin di minggu keempat atau kelima gitu. Nah, itu kita bisa lihat untuk QGIS tinggal klik kanan ya, kemarin properties terus open attribute. Nah, biasanya di dalam suatu atribut data itu, walaupun kita memberikan sebuah nilai, misalkan kalau data model yang seperti di gambar itu area dan tipenya ya. Untuk area berarti luasan, terus tipenya seperti apa, jenis tanahnya seperti apa, misalkan seperti itu. Nah, kemudian secara mesin atau pembacaan dari mesin yang kita miliki itu memiliki simbol-simbol tertentu dengan, kalau di minggu pertama yang namanya 0101 seperti itu ya. Pembacaannya adalah mewakili simbol-simbol seperti itu. Nah, nanti diterjemahkan sendiri oleh mesin itu sehingga muncul data atribut tabelnya itu sesuai dengan data aslinya kayak gitu. Maka contohnya seperti yang ada di gambar itu area dan lain sebagainya. Terus kemudian ada data struktur. Data struktur ini adalah koordinat kayak gitu. Koordinat yang mewakili dari garis X itu 1,2, kemudian dari garis Y itu 4,7. Berarti secara horizontal di peta itu dia letaknya 1,2, sedangkan secara vertikal itu dia adalah 4,7. Maka letaknya adalah di sini kayak gitu. Nah, kemudian dari beberapa data tersebut itu dihubungkan dari seluruh koordinatnya sehingga terjadilah poligon-poligon luasan yang memang sudah didesain untuk tujuan-tujuan yang ditentukan dari awal seperti apa kayak gitu. Nah, ini contoh dari poligon yang terdiri dari 5 koordinat. Nah, koordinat yang pertama adalah 1,8. 1,8 berarti di sini untuk garis X-nya adalah 1, untuk garis Y-nya adalah 8. Nah, ketika di sini dihubungkan dengan koordinat yang lain, begitu ini jadilah garis. Karena tidak ada koordinat yang lain juga di sini, maka tinggal ditarik garis lurus.
begitu. Kemudian dilanjutkan di sini. Inilah garis X-nya adalah 3, garis Y-nya, titik koordinat Y-nya adalah 12. Nah, maka alatnya di sini. Dan seterusnya sampai yang ini. 5,1, 5,1,5 kayak gitu. 5 garis X-nya, garis Y-nya adalah 1,5. Nah, maka dengan 5 koordinat tersebut dihubungkan sehingga bisa dikatakan ini adalah sebuah poligon yang terdiri dari 5 koordinat seperti itu. Nah, konsep dasarnya seperti itu ya untuk poligon. Jadi, ketika nanti membuat desain lahan, itu perlu ditentukan titik-titik pojoknya di mana supaya nanti akurasinya itu lebih sesuai. Karena nanti tinggal ditarik garis lurus antar koordinat-koordinat pembatas yang ada di samping lahannya. Nah, dari data tersebut, itu ketika kita ingin menyimpan atau memperlihatkan dalam data spasial, itu terdiri dari beberapa komponen yang memang itu adalah sesuai dan itu adalah bisa dibaca oleh mata manusia kayak gitu. Nah, beberapa data tersebut misalkan dari Earth surface atau lapisan kulit bumi kayak gitu ya, lapisan kenampakan bumi dari satelit. Nah, rinciannya di situ ada apa saja? Yang pertama adalah political boundaries. Ya, political boundaries itu berarti garis-garis batas wilayah. Nah, dia yang berupa tadi data poligon tadi kayak gitu. Nah, data poligon ini adalah sebagai dasar utama. Kemudian selanjutnya adalah data elevasi atau ketinggian. Nah, ini sudah mulai masuk ke dalam data raster kayak gitu ya. Warna yang kemarin, perbedaan warna, sehingga dia bisa merepresentasikan ketinggian dari suatu wilayah atau elevasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah roads atau jalanan. Nah, karena tadi selain kita bisa memberikan sebuah lapisan surface, kemudian kita juga bisa menampilkan data rasternya dengan berupa elevasi, kemudian diberikanlah yang namanya sebuah roads atau jalan. Kayak gitu. Setelah digambarkan jalannya, kemudian diberikan jenis tanahnya. Nah, di atas ini jenis tanahnya, terus kemudian wetlands atau lahan basah yang atas ini. Entah itu laut, entah itu danau, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah punya data spasial dengan atribut-atribut yang lengkap seperti ini, maka kita bisa memberikan data spasial yang bisa dibaca oleh manusia dengan kondisi yang lengkap seperti itu. Nah, kemudian kita akan lanjut ke koordinat data. Koordinat data, jika kita rincikan, itu terdiri dari 2 ruang, karena biasanya adalah X dan Y. Dan juga bisa berupa 3 dimensi juga, X, Y, dan Z. Yang tadi misalkan kita ingin mengetahui surface kayak gitu, atau lapisan kulit bumi seperti itu. Bentuknya seperti apa? Ketinggiannya bagaimana? Elevasinya seperti apa? Seperti itu. Nah, itu memerlukan kondisi 3 dimensi. Tapi ketika kita hanya punya data 2 dimensi, maka hasilnya adalah berupa data vektor, data berupa garis-garis tadi, data koordinat tadi, kayak gitu. Nah, data spasial itu biasanya menggunakan koordinat kartesius. Ini kalau di SMA dulu sudah paham kan untuk kartesius yang saya tampilkan tadi untuk membentuk sebuah poligon terdiri dari beberapa koordinat seperti itu. Nah, kenapa dinamakan kartesius? Karena yang menemukan adalah Cartes kayak gitu. René Descartes.
Yaitu. Nah, untuk sistem Kartesius itu bisa mendefinisikan 2 hingga 3 sumbu ortogonal dengan siku 90 derajat yaitu. Nah, terus ada pertanyaan, kalau 4 dimensi bagaimana? 4 dimensi setahu saya sampai saat ini tidak bisa ditampilkan di sini karena terbatasan dari mata kita kayak gitu. Nah, mata kita terbatas sehingga tidak bisa membaca 4 dimensi atau hanya 1 dimensi kayak gitu. Kemudian untuk sistem Kartesius 2 dimensi itu tadi kan sudah dijelaskan untuk bahwa sistem Kartesius itu melambangkan, mendefinisikan sumbu X dan Y, sumbu secara horizontal dan secara vertikal kayak gitu. Sehingga sistem Kartesius yang 3 dimensi itu bisa ditambahkan dengan yang namanya sumbu Z ketika ingin membuat gambar dengan 3 dimensi gitu. Yang harus dipahami di sini, untuk persimbangan antar sumbu tersebut harus jelas. Tidak boleh X, Y, Z-nya itu tidak terpaut satu sama lain sehingga untuk titik koordinatnya itu tidak terhubung kayak gitu. Ya. Makanya itu penting jika kita ingin mendesain sebuah peta dengan 3 dimensi. Kemudian angka desimal itu juga ada pedomannya ketika angka desimal yang meningkat dari bawah ke atas atau dari kiri ke kanan gitu. Jadi istilahnya itu minus ke positif itu berarti dari, kalau sumbu X berarti dari kiri ke kanan, kalau misalnya dari sumbu Y berarti dari bawah ke atas kayak gitu. Nah, itu adalah prinsip dari koordinat Kartesius. Seperti itu. Jika kita melihat dari slide yang kita tampilkan di sini, biasanya untuk sistem Kartesius ini tadi kan kita bisa melihat sebuah batas wilayah dengan kondisi poligon-poligon yang sudah kita tentukan di awal. Maka biasanya diagram koordinat Kartesius ini ditentukan untuk selain dari batas wilayah administrasi juga bisa digunakan untuk ladang pertanian, terus kemudian tanah properti dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, karena data itu adalah diagram berupa koordinat Kartesius, maka seharusnya itu memiliki ketelitian yang atau akurasi yang lebih baik daripada data raster yang tidak memiliki titik koordinat tertentu kayak gitu. Maka dari sini koordinat Kartesius itu perlu dipahami dan perlu dijalankan kayak gitu ya, perlu dipahami terlebih dahulu. Nah, ini kita lihat untuk perbedaan dari koordinat Kartesius dan koordinat 3 dimensi gitu. Nah, namanya adalah spherical ya, spherical koordinat. Kalau ini adalah Kartesius koordinat kayak gitu. Nah, kalau ini adalah 2 dimensi, maka titiknya jelas di sini. Misalkan 10,10 berarti X-nya di sini, Y-nya juga di sini. Nah, tetapi ketika dia 3 dimensi, titiknya di mana? Ada titik yang harus dipahami. Misalkan ini kan X dan Y itu di sini. Tapi ada kesininya juga. Nah, oleh karena itu, untuk yang spherical koordinat atau 3 dimensi, itu biasanya memiliki beberapa tambahan perincian kayak gitu ya. Kalau ini kan berarti melihat dari rotasi, terus kemudian ada alfa atau lambda. Nah, ada lambdanya, terus kemudian dan ada tangan misalkan kayak gitu ya.
Nah, ini longitude, terus kemudian ada latitude kayak gitu. Ada longitude dan ada latitude kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu komponen yang harus dipenuhi jika kita membuat koordinat sferikal atau 3 dimensi. Kayak gitu. Karena bumi kita adalah bulat ya gitu. Kita setuju bumi bulat ya. Supaya SIG ini satu frame kayak gitu. Nah, kemudian karena ada beberapa fase atau garis-garis tertentu di muka bumi ini yang membedakan kondisi dari wilayah, pembagian wilayah berdasarkan rotasi dan revolusi bumi, maka di sini untuk titik temu meridiannya itu, jika kita melihat menggunakan sistem Cartesius, maka garis pada kisi bidang itu di sudut kanan. Nah, di sudut kanan. Mana ini kursornya? Nah, contohnya adalah ini 90 derajat ya, berarti dari sini kita contohkan ini adalah X, terus kemudian yang ke sini adalah Y, terus di sini ada meridian. Ini meridian ya, yang bengkok-bengkok ini meridian. Yaitu. Nah, di sini meridian ini tidak membentuk sistem Cartesius. Nah, karena meridian ini bertemu satu sama lain, jadi melingkar begitu ya. Nah, sedangkan sistem Cartesius itu harus bertemu pada kisi bidang tertentu kayak gitu. Maka karena koordinat geografis itu berupa lengkungan, yaitu terdiri dari meridian, maka ada yang dinamakan konvergensi kayak gitu. Jadi sehingga terjadilah titik bujur timur, lintang utara, lintang selatan dan lain sebagainya. Nah, bujur dan lintang. Nah, kayak gitu ya. Kalau ini melintang atau membujur? Ada yang tahu nggak kalau ini? Latitude ini bujur atau lintang? Nah, karena tidak ada yang menjawab, berarti nanti dicari sendiri ya untuk latitude ini bujur atau lintang kayak gitu. Kemudian ini kalau kita melihat dari kenampakan bumi secara luas, jika berupa peta datar atau diwakilkan dengan globe atau miniatur bumi yang kecil. Nah, jika kita bentangkan, itu akan menjadi sebuah titik-titik tertentu yang terhubung kayak gitu. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, nanti kalau tidak salah, misalkan di Australia, terus di Indonesia, Eropa dan lain sebagainya, untuk batas luasan wilayahnya itu tidak sesuai dengan yang real gitu ya. Nanti silahkan dicek sendiri, ada di YouTube ya nanti untuk mengetahui secara real atau secara aslinya seperti apa luas wilayah pada negara-negara tertentu. Kalau nggak salah ini adalah dulu itu terjadi keadaan perbedaan politik sehingga untuk wilayah-wilayah yang negara berkembang itu secara simbol, secara gambar, secara data raster itu diukur skalanya lebih kecil ya gitu. Contohnya Indonesia ini kan luas daripada negara yang lain, benua yang lain itu seharusnya Indonesia itu lebih luas dari negara-negara yang lain. Tapi secara gambar di sini lebih kecil. Nanti bisa dicek gitu kalau nggak salah. Websitenya menyusul ya kalau misalkan kalian bertanya kepada saya. Tapi kalau kalian cari di YouTube itu sudah ada ya untuk mengetahui secara real luasan
batas wilayah administrasi dalam konteks negara itu secara realnya seperti apa. Nah, jika kita melihat dari gambar tersebut, ini adalah gambar koordinat bola dengan lintang dan bujur yang paling sering dinyatakan sebagai arah, yaitu utara, selatan, terus kemudian timur dan barat kayak gitu. Nah, silakan dilihat dulu di sini untuk gambarnya. Seperti itu ya gambarnya. Terus kemudian ini cara memahaminya bagaimana? Ini cuma dilihat saja, tidak perlu dipahami secara mendetail. Yang penting kita di sini tahu koordinat untuk Kartesius itu seperti apa. Terus kemudian kenapa kita menggunakan bujur, terus kemudian kenapa kita menggunakan lintang kayak gitu. Karena dari kenampakan bumi yang melengkung tadi terdiri dari beberapa meridian, sehingga kita membuat yang namanya bujur dan lintang itu karena melingkari kayak gitu ya. Nah, di sini untuk titik North Pole atau titik utara, terus kemudian titik selatan, ini dipakai, kalau nggak salah itu teorinya adalah karena medan magnetnya terlalu besar di utara dan selatan kayak gitu. Kalau tidak salah seperti itu teorinya. Sehingga dikatakan bahwa itu dipakai sebagai titik utara dan selatan kayak gitu teman-teman. Kenapa peta-peta itu biasanya menuju arah panahnya itu N kayak gitu, utara ya. Nah, kalau ini untuk representasinya nanti bisa dibaca secara mendetail di bukunya ya, untuk penjelasan dari meridian tadi. Nah, kalau ini kita melihat untuk dalam segi waktu, karena kalau kita memakai titik koordinat itu kan ada derajat atau jam, terus kemudian berapa menit dan berapa sekon kayak gitu. Biasanya berupa koma. Nah, untuk karena itu begini teman-teman konsepnya. Bumi kan melakukan rotasi selama 24 jam. Terus kemudian melakukan revolusi sehingga terjadinya tanggal, tahun, dan perubahan hari setiap harinya di 24 jam sekali kayak gitu. Nah, kalau kita melihat dari sini, dari gambar sini, 1 derajat itu mewakili 60 menit kayak gitu ya. 1 derajat itu mewakili 60 menit untuk perpindahan dari titik sini ke titik yang selanjutnya. Misalkan ini 1 derajat, terus kemudian kedua derajat. Nah, berarti jaraknya adalah sekitar 60 menit atau 1 jam. Kayak gitu. Nah, itu gambarannya adalah seperti itu. Berarti kalau 360 derajat berapa menit? Ya tinggal dikalikan. 360 derajat dikali dengan 60. Kayak gitu. Nah, ini kalau kita lihat secara rinci perhitungannya itu seperti ini ya. Kita baca bersama-sama. Koordinat bola juga dapat dinyatakan sebagai derajat desimal ya, atau disingkat dengan DD. Saat menggunakan DD itu kita mengambil kisaran antara minus 180 hingga 180. Ini bujurnya. Nah, berarti terus kemudian lintangnya itu minus 90 hingga 90 juga. Tetapi menit dan detiknya dilaporkan sebagai bagian desimal dari suatu derajat dari 0 hingga 0,9. Berarti 0 sampai 1 ya. Tidak sampai 1 kayak gitu. Nah, contohnya jika kita ini melihat untuk titik N, kita melihat kita dari N yaitu 43 derajat 35 menit 20 detik, itu akan dilaporkan sebagai 43,58. Nah, 58 itu dari mana? Nah, dari 43 itu kan sudah pasti itu adalah derajat ya, atau jam. Terus kemudian 58 itu dari
35 ditambah dengan 20 menit kayak gitu. Nah, tapi dengan catatan menit dan detik itu dilaporkan sebagai bagian desimal dari suatu derajat kayak gitu. Untuk ketelitiannya itu tergantung dari misalkan di sini masih ada seharusnya ya 20 sekian gitu. Nah, dari data tersebut bisa dirubah seperti ini rumusnya. Kenapa bisa menjadi 43,58? Nah, berarti degree itu masuk sini 43 ya, di sini masuk 43. Terus kemudian 35 menit dibagi dengan 60 itu derajatnya. Dibagi dengan 60 derajat jadilah koma. Terus kemudian 20 detik dibagi dengan 3600. Maka nanti jadinya 43,588. Kita coba ya. Kalian juga semua coba menghitung. Degree-nya 43 derajat pakai kalkulator. 43 derajat, terus kemudian kita tambahkan 43 ditambahkan dengan menitnya adalah 35 dibagi dengan 60. Kemudian untuk sekonnya berarti di situ 20 sekon dibagi dengan 3600 itu adalah dari 60 kali 60 menit dikali 60 derajat 60 jam kayak gitu. Nah, hasilnya adalah ini ya, 43,58. Berarti sesuai ya. Jadi kenapa tadi hasilnya koma-komanya itu seperti itu? Karena melihat dari perhitungan yang ada di sini. Berarti jika kita tadi kemarin kita melihat untuk titik koordinat yang waktu minggu pertama waktu offline ya, minggu kedua, itu kan kita tahu yang saya sampaikan di grup titik koordinatnya di sini, mencarinya. Nah, harapannya nanti teman-teman bisa membuat konversinya dari ini ke DD atau dari DD ke sini kayak gitu. Nah, ini nanti akan saya keluarkan di UTS ya, nanti teman-teman pahami ini kayak gitu. Nah, konversi ini sangat penting ya untuk kita mengetahui bagaimana sih kita bisa tahu di titik maps itu koma-koma seperti ini, terus kemudian hasilnya jika diderajatkan, dimenitkan, didetikkan itu seperti itu kayak gitu. Nah, kalau ini konversi dari DMS ke DD atau DD dari DMS. Nah, ini sama saja seperti tadi. Kayak gitu ya. Atau kebalikannya, ini kan tadi yang contohnya tadi. Dari DD ke DMS. Nah, kalau ini contohnya adalah dari DD ke DMS, kalau dari DMS ke DD ya. Nah, berarti kalau ini bagaimana? Dari koma ke derajat. Nah, berarti tinggal di sini tinggal dikalikan. Kayak gitu ya. Ini partisi dulu. Yang pertama ini adalah DD-nya contohnya adalah 24,93547. Terus kemudian 24-nya ditaruh di depan. Nah, setelah ditaruh di depan, kemudian kita tentukan menitnya dan detiknya. Ini kursornya nggak muncul ya. Nah, ini menitnya itu berarti di sini adalah integer of 0,93547 dikali dengan 60. Nah, kalau di kalkulator saintifik itu ada ya INT namanya. Nah, itu nanti bisa bisa diklik kayak gitu ya. Sampai sini paham ya teman-teman? Nah, kemudian kita lanjut ke elipsoidal bumi. Elipsoidal bumi itu apa? Elipsoidal bumi adalah
padatan bola dengan jari-jari yang tidak sama di sepanjang sumbu tegak lurus. Kalau dibayangkan adalah sebagai porosnya, itu adalah elipsoidal. Nah, kalau kita lihat di sini, bentuk elips gambarnya adalah bentuk elips sosok bulat dengan sumbu semi mayor dan semi minor yang tidak sama. Nah, semi mayor itu di sini, semi minor itu vertikal. Nah, jika lihat ini kan agak gepeng begitu ya, agak gepeng, sehingga karena bumi itu tidak bulat secara utuh, ini digambarkan sebagai kalau bumi itu tidak bulat tapi elipsoidal gitu. Jari-jarinya tidak sama ya, jari-jarinya tidak sama. Nah, teorinya seperti itu ya, karena saya tidak berpengalaman ke luar angkasa ya, kita terima saja untuk teorinya adalah seperti itu, perhitungannya, konsepnya adalah seperti itu, konsep dasarnya. Nah, kalau semi mayor itu berarti yang secara horizontal, nanti itu adalah ke ekuator, sedangkan yang semi minor itu nanti ke kutub utara dan kutub selatan kayak gitu. Nah, bagaimana kita menghitung jarak di permukaan bumi yang direntangkan dengan ukuran sebuah busur, begitu ya? Maka itu bisa dengan menggunakan rumus adalah R dikali dengan theta. Theta ini ya sudutnya ya. Terus coba kita hitung dari 10 detik. Misalnya saya mungkin memiliki 2 set koordinat yang berbeda 10 detik. Ini contoh soalnya ya. Terus kemudian berarti untuk cara perhitungannya, dengan D adalah perkiraan jarak tanah. D itu perkiraan jarak tanahnya. Berarti tadi yang kita lihat sebelumnya, jika kita sudutnya itu berapa derajat, itu jarak realnya seperti apa. Nah, ini bisa dihitung. Nah, R adalah jari lingkaran, terus kemudian Pi adalah sudut busur, atau theta ya, ini maksudnya, bukan Pi ya, theta. Theta ini. Nah, berarti perhatikan bahwa sudut biasanya dihitungkan dalam ukuran radian. Berarti bisa didefinisikan sebagai 2 theta radian gitu ya, per 360 derajat begitu. Berarti berapa hasilnya? Sekitar 57,2957795. Ini nanti kita perinci ya. Untuk soal-soalnya nanti kita perinci lagi kayak gitu. Nah, ini gambarannya itu seperti ini. 1 radian itu setelah kita hitung itu adalah 57,2957. Ini perinciannya. Ya. Kalau kita melihat di sini, ini kan tadi jarak yang kita itu ya, jarak yang kita inginkan, karena contohnya ini di Pasar Legi, terus ini di Unwaha kayak gitu. Nah, jaraknya berapa? Itu kan melengkung ya, agak melengkung kayak gitu, karena bumi kan elipsoidal tadi, konsep elipsoidal. Kemudian 1 radian itu setelah dihitung tadi menggunakan prinsip yang di awal adalah 57,2957. Nah, maka bagaimana kita menghitung dengan jarak 10 detik? Nah, caranya seperti ini. Ini 10 detik ya, 10 detik. Caranya seperti ini, berarti 10 detik dibagi dengan 3600 dibagi juga dengan 1 derajat, karena kita konsepnya adalah 1 derajat atau 1 radian itu 1 derajat itu 57,2957 derajat itu adalah 1 radian kayak gitu. Nah, berarti ini nanti dimasukkan ke dalam sini. Terus hasilnya adalah 0,0027. Kita ketemu radiannya dulu gitu. Kita mencari radian, terus kemudian tinggal dikalikan dengan jaraknya kayak gitu. Nah, ya. Sampai sini paham nggak teman-teman? Ya.
Nanti untuk perincian soal-soalnya nanti untuk pertemuan selanjutnya saja ya. Pertemuan selanjutnya nanti kita berikan yang seperti energi pertahanan kemarin, saya bikinkan videonya ya, kayak gitu, supaya nanti bisa diulang-ulang penjelasannya. Nah, kalau ini adalah perhitungan jarak lingkaran besar antar titik. Ini keterangannya dibaca saja dan sebagainya. Tidak perlu tidak perlu dijelaskan karena hanya keterangan saja, kayak gitu. Nah, kemudian jika kita mengkonversi dari koordinat geografis ke kartesius 3 dimensi, itu ada beberapa konsepnya di sini, yaitu konversi antar koordinat lintang atau wujud dan sistem koordinat kartesius 3D. Nah, sistem kartesiusnya itu disejajarkan ya dengan sumbu Z melalui kutub utara geografis. Nanti di gambar diagramnya itu diketahui ya. Terus kemudian melalui kutub utara geografis dan sumbu X dan Y-nya itu membentuk bidang ekuator tadi yang bulat itu. Terus kemudian ada ekuator yang melintasi meridian. Nah, untuk menghitung ini diberikan garis lintang, garis bujur, dan jari-jari bumi. Nah, cara menghitungnya itu seperti ini. Ya, dilihat saja rumusnya. Ini di bawah ini ya, cara menghitungnya itu seperti ini. Kalau ini tidak akan saya masuk ke dalam UTS ya. Jadi untuk memahami saja, kalau misalkan dari koordinat geografis ke kartesius 3 dimensi itu caranya adalah seperti ini. Nah, untuk longitude dan latitude from known 3D Cartesius, 3D Cartesiusnya seperti ini, terus dimasukkan ke dalam 3D Cartesius. Kalau ini kebalikannya ya, kita tahu longitude yang koma-koma tadi dari derajat dari koordinat 3D Cartesius. Kalau bawahnya ini 3D Cartesius dari latitude dan longitude yang koma-koma tadi. Gitu. Yang 50 kita rubah misalkan N 43 derajat, terus kemudian sekian menit dan sekian detik. Nah, itu adalah atau dirubah menjadi koma, yang menjadi koma tadi. Nah, itu yang koma itu, latitude dan longitude itu adalah koordinat yang biasanya digunakan pada Google Map kayak gitu. Nah, kalau misalkan menggunakan 3D Cartesius seperti apa? Nah, caranya itu adalah seperti ini. Kalau geografis, ini hanya pengertian saja ya. Geografis dan magnetik utara. Nah, utara magnetik dan utara geografis itu tidak bertepatan. Utara magnet adalah lokasi yang ditunjukkan oleh kompas gitu. Alasannya kenapa kompas peta selalu menunjuk ke arah utara ya ini kayak gitu. Nah, utara geografis adalah lokasi utara sumbu rotasi bumi. Berarti karena tadi medan magnet kenapa besar ke sana? Karena itu adalah sumbu dari rotasi bumi kayak gitu. Dia berputarnya ke sana. Kenapa? Makanya matahari itu biasanya minim atau sangat singkat jika melintasi kutub utara kayak gitu. Nah, ini porosnya ya. Porosnya di sini. Terus kemudian daya magnet utara itu di sini. Dan titik rotasinya itu di sini. Kayak gitu. Nah, hubungannya itu di sini ya. Jaraknya jika dihubungkan di sini adalah 600 kilo. Ini kalau teorinya seperti itu. Nah, kemudian kita merinci kepada jenis dan atribut data. Nah, tadi kan sudah kita jelaskan tentang koordinat, jangan pusing ya untuk menghitung koordinat itu seperti apa. Terus kemudian jenis dan atribut data itu yang biasanya dipakai itu untuk atributnya berupa apa saja. Biasanya berupa nominal, terus kemudian ordinal, ada juga yang berupa interval. Nah, nominal, interval ordinal itu seperti apa? Nah, kalau atribut nominal
itu biasanya adalah variabel yang memberikan informasi deskriptif ya tentang suatu objek. Kayak gitu. Contoh lain dari data nominal adalah tipe vegetasi. Misalkan kemarin kita melihat komoditas sentra daerah Ploso misalnya gitu. Semangka misalkan kayak gitu ya. Terus kemudian daerah Jombang, padi misalkan kayak gitu. Nah, itu adalah masuk ke dalam atribut nominal. Begitu ya, karena biasanya berupa deskriptif. Terus kemudian kita lanjut ke contohnya. Contohnya adalah fire hydrant. Di sini atribut datanya berupa flash, terus kemudian ada color, terus kemudian ada rating. Nah, color warnanya merah, color warnanya hijau, kemudian ratingnya adalah tinggi dan lain sebagainya. Ini tergantung dari tujuan dari klasifikasi ini. Misalkan warna merah itu adalah warna yang masih bisa dipakai atau kondisi airnya itu yang paling bagus gitu. Itu adalah salah satu contoh saja. Ini saya tidak tahu aplikasinya bagaimana gitu. Ini kita visualisasikan saja seperti itu. Kemudian ada yang namanya atribut ordinal. Atribut ordinal itu biasanya menyiram peringkat atau urutan berdasarkan nilai. Ya. Contohnya adalah kelas erosi. Kelas erosi 1 sampai 10, misalkan 1 itu paling parah atau 10 paling parah, 1 itu paling tidak parah atau masihan untuk digunakan lahan pertanian. Itu biasanya berupa skala. Kemudian ada yang namanya data interval